Orientasi Tim Advokasi LP Nasdem Sumatera Utara melakukan penelitian langsung ke Nagori Pamatang Sinaman Kecamatan Dolok Masagal Kabupaten Simalungun terkait adanya informasi bahwa adanya perbuatan melawan hukum dalam penyerapan anggaran dana desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Pematang Sinaman, tepatnya di Balai Pertemuan Desa. Dengan hasil penelitian kami dari tim advokasi dari Nasdem, akan di sini kami tanya orang Bapak sebagai masyarakat di kampung ini, di Nagori Pematang Sinaman. Di sini kami lihat pada tahun 2020 terjadinya COVID di Nagori kita ini, dan hasil yang kami terima dan kami teliti bahwa anggaran dana COVID BNPB tentunya dana desa, apa benar itu tidak ada dibayar selama 3 bulan? Jadi memang benar itu tidak dibayarkan, tapi tahap pertama, kedua, ketiga yang 600 itu dibayarkan sama masyarakat. Ya. Tahap ke-4, 5, 6 yang 300 sebesar 300.000 rupiah itu dibayarkan. Dan yang tidak dibayarkan itu tahap 7, 8, 9. Berarti Alasannya Bapak Kepala Desa itu katanya dialihkan ke fisik itu udah pembangunan PAUD yang sebelah sana sama balai desa ini. Saya sendiri selaku maujana berangkat ke kecamatan dan itu diiakan oleh camat waktu Pak Darwan Damani, dan itu diiakan dan sudah konfirmasi sama pengurunya, dan pengurus juga sudah membuat alasan-alasan tertentu untuk itu. Katanya itu sudah disetujui, kata dia, tapi sepastinya kami masyarakat ini, bapak ini sama bapak ini kami bawa kemarin ke kecamatan. Bapak ini tak setuju. sekarang begini Pak, apakah itu memang ada musyawarah masyarakat yang dipimpin oleh kepala desa untuk pengalihan? Tidak ada. Sedangkan di koran saya baca di tahun 2021 ya, dana BLTB tidak bisa dialihkan ke fisik. Kenapa dialihkan? Saya baca itu di koran, tapi di sini tidak dihiraukan. Dianggap apa kan itu? Kan itu. Ya Pak. Terus tahun 2020 bulan Januari kita turun ke lapangan bawa inspektorat dan dari Polres sekaligus PKMPN. Temuan yang ditemukan hari itu kan ada tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa Lombian Seragi selaku kepala desa di Nagori ini. Adanya pengembalian pada saat itu 77.150.000. Menurut ini pertanyaan kami kepada Bapak yang kami temukan di lapangan, apakah itu Bapak mengetahui dikemanakan, dipergunakan untuk apa? Ada enggak musrembang untuk penggunaan dana itu dari kepala desa oleh rakyat? Begini Pak, kalau dana yang 77 yang turun kemarin waktu inspektorat turun melakukan pemeriksaan, dan ini sudah diinformasi juga pada saat itu, memang ada dibuat silpa, tapi penggunaannya tidak dijabarkan oleh Bapak Pengurus kepada masyarakat, dan tidak ada musyawarah dengan masyarakat untuk penggunaan dana tersebut Sampai sekarang. Terus salah pembukaan jalan. Yang kami teliti di lapangan bahwa pembukaan jalan adanya tahun 2019 sebesar 165 juta. Dan kami ketahui bahwa itu bukan pembukaan jalan, dan kami menerima laporan sebagian masyarakat bahwa di situ alat berat bekerja selama 13 hari. Apakah itu betul atau tidak? Kalau itu keterangannya seperti ini Pak. Alat berat itu waktu pembukaan jalan memang semuanya jalan itu nggak dibuka, hanya mencuci dan ada yang dibuka, bukan semuanya. Itu kalau nggak salah aku sepanjang 3,5 kilometer semua Tempat atau lenden tempat? itu lain tempat Pak. Nah, ada kurasa di sini 5 titik lah, nanti bisa kita tentukan. Dan ada satu titik itu daerah Parajiaji, boleh nanti Bapak ke sana. Itu sekarang jalan itu yang dibuka kemarin udah ditutup masyarakat. Kenapa ditutup? Alasannya masyarakat
itu tidak ada konfirmasi dengan yang punya ladang, asal buka saja. Makanya sekarang jalan itu udah ditutup, Jadi ladang kembali. udah jadi ladang kembali. Dan sekarang udah ditanami jagung. Berarti kepala desa tanpa musyawarah. Iya, pembukaan jalan itu tanpa musyawarah, tapi ada juga yang dimusyawarahkan itu satu titik di daerah Sibakulu, itu memang masyarakat setuju. Dan tapi seoganya yang 13 hari itu ceritanya seperti ini, Pak. Memang yang kerja di sini alat berat itu bulldozer memang 13 hari, tapi alat tersebut di sini kalau nggak salah aku ada berkisar 20 hari, tapi Dapat tempat lain. 5 hari rusak. Baru 2 hari itu kalau nggak salah aku itu 2 hari kerja di tempat orang tuanya Bapak Penghulu mendoser kopi Untuk pribadi. ya, itu untuk pribadi, tapi entah bagaimana hitung-hitungannya untuk orang itu Yang urusan orang penting itu. kan, Yang penting untuk masyarakat pembukaan jalan itu yang saya hitung itu kalau nggak salah itu 13 hari. Memang Oke. betul itu, Pak. Terima kasih. Dan di sini kami temukan juga tahun 2015 kepala desa yang mantan PCS di sini Kabupaten Pisang pada saat itu kan korupsi sebesar Rp154.501. Dan karena dulunya sebelum Pak Kawan ini diponis, maka Bupati Simalungun tidak bisa membuat LPJ-nya ke pusat penggunaan dana desa. Jadi berhubung karena itu yang kami terima dari Inspektorat dan BPMPN, anggaran itu 2016 ditahan sementara sebesar yang dikorupsikan mantan kepala desa yang di penjara sekarang. Dan di tahap ketiga, dana itu dimasukkan karena Kabupaten Pisang sudah diponis, dimasukkan ditransfer oleh RKUD BPMPN Kabupaten Simalungun ke rekening Nagori. Apakah orang Bapak sebagai masyarakat di sini mengetahui tentang penggunaan dana 154 juta itu? Yang pastinya penggunaan dana yang 154 juta yang Bapak maksud tersebut sampai sekarang tidak ada cerita dari Bapak Penghulu, tidak ada ceritanya, dan kami tidak mengetahui akan hal tersebut. Tapi Bapak Kawardi kemarin itu yang 154 juta memang itu nyata dikorupsikannya dan dia sudah diponis sekarang. Tapi yang pastinya kalau orang dinas BPMPN mengembalikan itu ke desa sampai sekarang tidak ada ceritanya. Sama kami sudah ada barang bukti bahwa dana itu ditransfer tahun 2018 di tahap ketiga, dana desa masuk ke Nagori ini, dan ada bukti dari BPMPN melalui RKUD Kabupaten Simalungun. Oke Pak, pada tahun 2019 ada penyerapan anggaran dana desa untuk pembukaan jalan. Tadi Bapak sampaikan bahwa itu hanyalah pencucian jalan. Bagaimana menurut Bapak itu? Sedangkan itu anggarannya cukup besar. Apa pendapat Bapak selaku masyarakat ataupun Maujana ya Pak? Iya. Oke, jangan Pak. Jadi kalau pendapat saya selaku masyarakat memang itu seogianya memang kalau memang pembukaan jalan ada sebagian yang mempergunakan alat berat dan ada sebagian lain memang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Tapi mungkin Panghulu ini membuat inisiatif supaya masyarakat tidak capek merasa, makanya itu didoserkan. Tapi yang kami sesalkan papan transparansi papan proyek itu di lapangan itu tidak ada Pak. Nah, itu yang kami sayangkan, dan di papan transparansi itu menyerap dana sampai 165 itu kurasa mubazir. Hanya 13 kita buatlah kali dulu kali per jamnya kali berapa jam dia satu hari kerja, ya mungkin nggak nyampe segitu Pak. Palingan sesuai dengan kemarin kami turunkan kemarin Inspektorat yang di Maujana juga. Nah, di sana juga udah ada temuan-temuan hal seperti itu, dan mungkin hitungannya nggak beda jauh lah dari sini Pak. Baik, kami sampaikan lagi Pak. Dalam penyerapan dana desa terkait BLTD Pak, bantuan dari dana desa Pak ya. Iya. Kami mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang tidak dapat bantuan atau bagaimana Pak? Tolong diperjelas Pak, biar lebih akurat. Begini Pak, Dan ada yang hanya yang 1 bulan. kalau yang menerima BLT dana desa tersebut semuanya memang mendapatkan, tapi ada sebagian itu beberapa orang ada 3 bulan tahap 7, 8 dan 9 ada nggak dicairkan Pak ini kayak Bapak inilah. Bapak ini boleh konfirmasi atas itu, Bapak ini juga. Boleh Pak, bapak-bapak yang langsung merasakan, coba Pak, ayo.
Bagaimana tanggapan Bapak tentang tidak dicekkan 3 bulan? Iya. Ya sudah melaporkan dulu kan pertama, tapi tanggapan harus banyak datang katanya. Diajak tak ada yang masyarakat ikut. Berarti sampai saat ini Bapak Yang nggak apa dulu sama mungkin yang nggak sudah dulu sekarang nggak ada diajak. Dia mau ke sana tidak ada yang mau. berarti Bapak belum menerima. Belum ada yang menerima mulai tahun berapa itu 2000. Tahap 789 Pak. Nah, Mungkin Bapak yang 6 bulan. Ah, coba. Ini Coba, Pak. 3 bulan. Bapak coba ini dulu. Coba. 6 bulan katanya tidak menerima. Ah. Sama sebenarnya. Boleh Pak disampaikan Pak. Kalau aku yang dapat 3 kali 600, baru 3 kali 300. Katanya itu satu tahun kan dapat itu Tidak Pak, 9 bulan. 9 bulan. Ya, 9 bulan. Berarti 6 bulan aja nggak apa. Berarti 6 bulan yang dapat, 3 bulan lagi. Tidak. Tahun 2000 berapa? 2020. Jadi 3 bulan bantuan BLTD Bapak merasa tidak menerima? Iya, Tahun berapa? Tahun 2020. 2020. Oke. Tolong Pak harapannya selaku masyarakat Nagori Pamatang Sinaman yang tidak mendapatkan 3 bulan BLTD Pak ya? Tahun 2020. 2020 3 bulan. Apa harapannya Pak? BLTD enggak disampaikan sama Bapak. Itu kan hak Bapak. Coba disampaikan Pak. Ya mudah-mudahan bisa dibayarkan lah kembali. Apa harapannya Pak? Jangan ini Pak. Artinya dipertegas apa harapannya. Namanya harapan setiap masyarakat itu berhak Pak. Apa harapannya? Ya harapan kita segeralah dibayarkan itu. Kalau enggak, penghulunya lagi tindak. Tindak lanjuti Pak ya. Nah, karena dianggap masyarakat itu bodoh semua. Bodoh tanpa kompromi semua apa di sini. Ada pembayaran, sedangkan proyek aja nggak ada kompromi ada masyarakat. Oke Pak. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Jakal bin Saragi. Siapa? Jakal bin Saragi. Jakal bin Saragi. Bapak? Rudianto Purba. Bapak? Mauzana juga itu. Jackson Demani. Bapak? Saat purba. Oke Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat. Proyek anggaran 2021 dan kami temukan bahwa sampai sekarang belum selesai. Apakah itu benar? Bapak sebagai juga termasuk Mauzana di sini sebagai peneliti. Begini Pak, kalau tahun 2021 memang semua proyek di Pamatang Sinaman ini tidak ada proyek dan semuanya sekarang keadaannya pun tidak sewajarnya lah, tidak layak. Ya ada yang dibatui, ada yang belum. Tapi yang kami simpulkan di situ asal jadilah proyek itu. Akan tetapi ini sudah saya konfirmasi selaku Mauzana ke pihak kecamatan, katanya sudah diperingatkan. Tapi katanya ini sampai sekarang buktinya di lapangan tidak ada yang namanya pelang proyek. Belum selesai proyeknya. Iya, kami konfirmasi kemarin turun alat berat kemari. Ada nggak bertanya sama kepala desa? Kami udah bertanya sama kepala desa. Apa jawabannya? Jawabannya Bapak Kepala Desa kemarin itu masih disertui. Berarti dalam kata-kata tersebut proyek itu belum selesai Dan belum ada pelang proyek juga. sertunya itu pun sampai sekarang tidak ada di lapangan. Baik Pak, kita tambahi. 2021 penyerapan anggaran dana desa Bapak sampaikan tadi belum terrealisasi 100%, betul? Iya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak selaku Mauzana ataupun masyarakat di Pamatang Sinaman ini yang namanya pekerjaan belum 100%, tentu itu bisa menjadi penghambat turunnya anggaran dana desa dari pusat ke Nagori Bapak ini. Apa tanggapan Bapak? Ya kalau tanggapan saya, kalau memang itu menjadi salah satu faktor pendukung untuk penyerapan anggaran dana desa tahun berikutnya, itu yang kami selaku masyarakat, kami sangat-sangat kesal lah kepada kinerja Bapak Panglima. Gara-gara kerjaannya itu semua masih gantung. Jadi ya kami sebagai masyarakat sangat kesal akan hal itu. Baik, harapannya Pak? Ya harapan kami Boleh. semoga untuk kedepannya kami menjumpai orang bapak-bapak di sini dari LP Nasdem supaya mengantarkan aspirasi kami ini ke pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut yang Bapak juga temukan di lapangan. Kami sebagai masyarakat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai pendukung atas laporan orang Bapak. Oke baik, jadi 150 sekian juta yang dikembalikan oleh Dinas BPMPN
Kabupaten Simalungun ke Nagori Pamatang Sinaman. Itu benar-benar Bapak selaku maujana ataupun masyarakat tidak mengetahui realisasi penyerapan selanjutnya dari anggaran itu yang dikembalikan kabupaten. Yang pastinya Pak, di sini soal anggaran yang direalisasikan, dikemanakan, tidak ada detailnya kami tahu sebagai masyarakat. Dalam hal ini, tim advokasi LP Nasdem yaitu Bapak Jahotman Sagala langsung mendengarkan keluhan yang dialami oleh beberapa masyarakat Pematang Sinaman dan Sekretaris Maujana. Dari hasil konfirmasi dengan masyarakat tersebut, Bapak Jahotman Sagala selaku Dirpen Advokasi LP Nasdem menyampaikan akan menyurati dan membuat laporan resmi ke aparat penegak hukum yaitu Polda Sumatera Utara atas dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh kepala desa. Dalam hal ini masyarakat Pamatang Sinaman juga berharap keluhan masyarakat agar semua dugaan perbuatan melawan hukum ditanggapi dan dilakukan penegakan hukum sebagaimana Terima mestinya. kasih. Saya Jahotman Sagala dari tim advokasi LP Nasdem Provinsi Sumatera Utara. Dengan hasil konfirmasi saya dengan masyarakat yang ada di Nagori Pamatang Sinaman, bahwa di sini ditemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang menjadi markup kepala desa Nagori Pamatang Sinaman, Romdian Senesragi, karena di sini dinyatakan adanya pengembalian dana 77.150 di tahun 2020, dan ternyata sampai sekarang kami konfirmasi dengan masyarakat dan maujana Nagori bahwa itu tidak ada diketahui masyarakat sampai kemana realisasi. Demikian juga di tahun 2015 kami himpun di sini dengan adanya konfirmasi terjadinya Bapak Kepala Desa mantan di Kawarnin Girsang yang masuk ke penjara sudah divonis dengan korupsinya Rp154.501. Dan di sini kami mendapat barang bukti bahwa dana itu sudah ditransfer oleh BPMPen Kabupaten Simalungun melalui LKUD di tahun 2018 di tahap ketiga dana desa masuk Nagori Pamatang Sinaman. Namun sampai saat ini juga masyarakat tidak mengetahui kemana rimbanya uang tersebut. Dan demikian juga BLTD yang sangat dibutuhkan oleh rakyat sesuai dengan keputusan Pak Presiden. Bapak Jokowi mengatakan 10.000 pun BLTD dana COVID itu dimakan, harus dikejar, harus ditangkap itu orangnya. Dan di sini terjadi 3 bulan dari 87 kakak yang pantas untuk menerima BLTD dana desa di 2020 ternyata hanya berjalan 6 bulan, yang seharusnya diterima harus 9 bulan, 3 bulan per 87 kakak. Dan ada lagi masyarakat yang hanya menerima satu kali. Ada 5 kakak di sini, saya terima informasinya hanya 1 kali 600.000. Jadi selainnya ini kami mohon kepada dan Polda Sumatera Utara untuk menindaklanjuti, dan kami dari tim LP Nasdem membuat laporan resmi bagaimana keluhan rakyat di Nagori Pamatang Sinaman ini ditindaklanjuti sebagaimana hukum yang berlaku. Horas. Selanjutnya tim advokasi LP Nasdem, Bapak Jahotman Sagala dan beberapa masyarakat langsung mengunjungi Polda Sumatera Utara tepatnya di Dirkrimsus dan menyampaikan laporan. Kami sekarang lagi berada di Polda Sumatera Utara di Diskrimsus Polda Sumatera Utara untuk penyampaian laporan dugaan tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa Nagori Pamatang Sinaman yang sudah berlarut mulai dari anggaran 2016-17 sampai sekarang. Demikian kami ucapkan, kami dari tim advokasi LP Nasdem sebagai pendamping oleh masyarakat di Nagori Pamatang Sinaman mengucapkan terima kasih, dan semoga hal ini bisa ditindaklanjuti bekerjasama dengan Polda Sumatera Utara, yaitu di Krimsus Polda Sumut, Horas. Dari Nagori Pamatang Sinaman, Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun, tim advokasi LP Nasdem.